Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andayani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kesejahteraan Sosial. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Nurandini dan akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Miftahur Rahmah, lalu ada saya sendiri Putri Nurandini, lalu ada Muhammad Rafi Fauzi, Cindy Alfitasani, Zahratun Nisa, dan Zarkashi Effendi Wahid. Pembahasan kami adalah mengenai teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Dapat dilihat pokok pembahasan kami yakni mencakup 7 materi. Saya rasa kita langsung saja membahas dari materi pertama yakni mengenai pengertian dan keunikan teori psikoanalisis. Nah, biasanya sebelum kita ingin menggali sesuatu lebih jauh, apa langkah pertama yang akan kita lakukan? Pertama, kita perlu memahami apa arti atau definisi dari sesuatu yang akan kita cari tahu tersebut. Kemudian, agar kita lebih tertarik atau termotivasi untuk mengenal lebih jauh, kita perlu mencari kelebihan atau daya tarik atau keunikan dari hal tersebut. Nah, di sini saya akan membawa kita untuk selangkah lebih dekat dengan teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Nah, jadi teori ini merupakan teori kepribadian, jadi pasti lekat ya dengan bidang psikologi. Namun pada pengaplikasiannya, teori ini tidak hanya digunakan oleh ilmu psikologi saja, tapi disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi, antropologi, bahkan dengan ilmu kita sendiri, yakni ilmu kesejahteraan sosial, yang mana beberapa konsep-konsep dalam teori psikoanalisis mungkin dapat kita manfaatkan dalam proses intervensi atau pembelajaran. Nah, jadi pada mulanya pada tahun 1896 ada istilah yang muncul yakni psikoanalisis. Nah, apa itu? Psikoanalisis ini diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Selanjutnya berkembang teori psikoanalisis oleh seorang tokoh yang memiliki pemikiran kritis, cemerlang, dan anti-mainstream bernama Sigmund Freud. Nah, Freud ini memiliki latar belakang spesialis di bidang neurologi. Neurologi ini salah satu bidang dalam kedokteran, tepatnya sistem syaraf gitu. Lalu karena pengalaman beliau dalam menghadapi kehidupan mental pasien-pasiennya, diciptakanlah teori ini. Lalu setelah teori ini tercipta, di mana teori ini memiliki pendekatan pada penekanan akan pentingnya pengaruh impuls genetik atau insting, lalu ada energi hidup atau libido, ada juga pengalaman masa kecil, dan irasionalitas dan sumber-sumber tidak sadar, yang mana 4 hal ini berpengaruh besar pada pembentukan kepribadian manusia dan ketika manusia bertingkah laku. Nah, jadi karena ada argumen Freud yang mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan-dorongan yang terletak jauh di dalam ketidaksadaran, maka psikologi Freud ini disebut juga dengan psikologi dalam atau depth psychology, atau nama lainnya juga adalah teori psikodinamik atau dynamic psychology, dengan alasan bahwa ketika Freud mengatakan bahwa adanya dinamika atau gerak mendorong dari dorongan-dorongan yang berasal dari ketidaksadaran itu adalah sebuah kesadaran. Nah, jadi ada hal yang unik dari teori ini. Teori ini tuh bisa dikatakan 3 in 1 gitu. 3 manfaat dalam satu bentuk teori. Nah, apa saja? Yang pertama, teori ini digunakan sebagai teori kepribadian. Nah, ini sudah jelas ya, karena pada basicnya teori ini memang membahas tentang kepribadian manusia. Lalu apa saja yang dikatakan atau pandangan psikoanalisis mengenai kepribadian manusia ini apa saja? Pembahasan ini bukan ranah saya karena ada rekan saya yang akan menjelaskan lebih dalam. Namun saya rasa saya bisa spoiler sedikit ya, karena mayoritas dari kita juga sudah tahu bahwa teori ini memandang
dalam diri manusia terdapat 3 sistem, yakni id, ego, dan superego. Oke, sampai sini saja. Yang kedua adalah teori ini digunakan sebagai teknik analisa kepribadian. Nah, biasanya dalam upaya penyembuhan penderita gangguan kejiwaan, pertama-tama dilakukan analisa kepribadian terlebih dahulu. Nah, jadi teori ini tuh bisa digunakan atau diaplikasikan dalam usaha menganalisa kepribadian. Dan selanjutnya adalah teori psikoanalisis dapat digunakan sebagai teknik psikoterapi. Nah, ada beberapa teknik terapi yang ditawarkan atau yang dihasilkan oleh teori ini. Dan ini juga bukan pembahasan saya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di akhir materi ya. Ya, saya rasa itu saja penyampaian dari saya. Materi kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain mengenai konsep-konsep kunci dalam teori psikoanalisis. Nah, konsep ini mencakup 2 hal ya. Yang pertama ada struktur kepribadian manusia. Yang kedua adalah perkembangan psikoseksual manusia. Baiklah, saya persilahkan kepada Muhammad Rafiq Fauzi untuk menyampaikan materi. Baik, saya akan menyampaikan tentang struktur kepribadian manusia. Menurut Sigmund Freud, kepribadian adalah integrasi yang berupa ID, yang berupa dorongan biologis, ego, menimbang, dan superego yang berdasarkan norma sosial atau lingkungan. Struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Dalam teori psikoanalitik, ia menyimpulkan bahwa diri manusia dalam membentuk kepribadiannya terdiri atas 3 komponen utama, yaitu ID, ego, dan superego. Yang pertama adalah ID. ID merupakan sistem kepribadian yang orisinil. ID merupakan sistem kepribadian manusia yang paling dasar yang dibawa sejak lahir karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. ID bekerja sejalan dengan prinsip kenikmatan yang bisa dipahami sebagai dorongan untuk selalu memenuhi kebutuhan dengan serta-merta. Contoh, ketika bayi merasa lapar, dia akan menangis. Si bayi itu tidak tahu apa yang dia inginkan. Dalam pengertian orang dewasa, dia hanya tahu bahwa dia menginginkannya dan harus dipenuhi saat itu juga. Dalam pandangan Freud, si bayi tadi adalah ID yang murni, atau lebih tepatnya nyaris murni. ID sebenarnya adalah bentuk representasi psikis kebutuhan-kebutuhan psikologis. Yang kedua, ego. Ego adalah kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan nilai dalam untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai-nilai. Dikutip dari Dinamika Struktur Kepribadian karya Elizabeth Ayudia, Freud dalam Surya Brata mengatakan bahwa ego adalah aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Ego mengadakan kontak dengan realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif atau yang memerintah, mengatur dan mengendalikan serta mengontrol jalannya ID dan superego dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia sekelilingnya. Fungsi-fungsi ego adalah yang pertama, memberikan kepuasan kepada kebutuhan akan makanan dan melindungi organisme. Kedua, menyesuaikan usaha-usaha dari ID dengan tuntutan dari kenyataan atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menekan impuls-impuls yang tidak dapat diterima oleh superego. Yang keempat, mengkoordinasi dan menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari ID dan superego. Yang kelima, mempertahankan kehidupan individu serta berusaha supaya spesies dikembangbiakan. Yang ketiga, yaitu superego. Superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian. Superego dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsi pokoknya adalah menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah, pantas atau tidak, baik atau buruk, dan dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat dan mulai berkembang pada usia 4-6 tahun. Superego memiliki 2 subsistem, yaitu hati nurani dan ego ideal. Hati nurani berkembang dari pengalaman-pengalaman di hukum karena perilaku yang tidak pantas
berisikan nilai-nilai apa yang tidak dibolehkan, sementara ego ideal berkembang dari pengalaman-pengalaman mendapat penghargaan karena melakukan perilaku yang benar sehingga isinya adalah apa yang seharusnya dilakukan. Superego cenderung menentang baik ego maupun ID dan membuat dunia menurut konsepsi yang ideal. Ketiga aspek tersebut meski memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam prakteknya, namun ketiganya selalu berinteraksi secara dinamis. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Rofi. Selanjutnya saya persilahkan Miftahur Rahmah untuk menyampaikan materi mengenai perkembangan psikoseksual manusia berdasarkan teori psikoanalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, NIM 2010-20-535. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan psikoseksual manusia mulai dari bayi hingga usia lanjut. Di sini yang pertama ada fase oral. Fase ini dialami pada anak usia 0 sampai 1,5 tahun. Di fase ini, anak mendapatkan kesenangan dari mulutnya, seperti menyusu pada payudara ibu, terus mengisap tangan, dan mencoba memasukkan benda ke dalam mulutnya. Kemudian fase kedua yaitu fase anal. Fase ini dialami usia 1,5 hingga 3 tahun. Pada fase ini berhubungan dengan anal. Di fase ini anak belajar mengontrol buang air kecil dan buang air besar melalui toilet training dan melepas dari popok atau diapers. Yang ketiga itu ada fase palik yang terjadi pada anak usia 3-5 tahun. Nah, pada fase ini berhubungan dengan alat kelamin. Anak mulai mengenal mengenai alat kelamin, dan di fase ini muncul beberapa hal seperti ketakutan terjadi hal buruk pada alat kelaminnya, atau mengalami Oedipus kompleks di mana anak laki-laki mencemburui hubungan ibu dan ayahnya dan menganggap ayah sebagai kompetitornya. Begitu juga sebaliknya dengan anak perempuan. Kemudian yang keempat ada fase laten. Pada fase ini terjadi pada usia 5-12 tahun. Nah, di fase ini libido seperti berhenti sejenak. Namun, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi mengenai seksualitas. Pada fase ini, anak belajar mengenai seksualitas. Meskipun sex education itu harus diberikan sedini mungkin, namun setidaknya di fase ini anak harus didampingi dan dibekali dengan sex education agar anak lebih siap menghadapi fase berikutnya. Yang terakhir atau kelima itu ada fase genital. Nah, di fase ini terjadi pada anak usia 12 tahun. Fase ini disebut masa pubertas, di mana anak-anak mulai beranjak dewasa. Berbekal rasa penasaran yang diperoleh di fase laten, di fase genital ini anak-anak mulai beranjak dewasa. Nah, berbekal rasa penasaran yang diperoleh di fase laten, di fase genital ini anak-anak mulai mengembangkan minat seksualnya ke lawan jenis. Dengan demikian, pendampingan dan pengawasan adalah hal yang penting untuk anak usia ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rahma. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ini, yakni mengenai biseksual dan Oedipus kompleks. Nah, dua materi ini akan disampaikan oleh Cindy Alvitasani. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biseksual dan Oedipus kompleks. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang biseksual. Apa sih definisi biseksual itu? Biseksual itu sendiri memiliki definisi, yaitu kondisi perasaan cinta atau ketertarikan
dalam bentuk emosional maupun romantis atau seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis ya. Jadi mereka itu memiliki rasa cinta terhadap sesama jenis atau bisa disebut homoseksual dan cinta terhadap lawan jenis atau heteroseksual. Menurut Freud sendiri itu, manusia itu memiliki sifat biseksual bawaan, yaitu kita itu terlahir sebagai biseksual, akan tetapi seiring dengan perkembangan psikologis, sebagian besar manusia itu akan menjadi monoseksual begitu. Lalu apa sih penyebabnya orang menjadi biseksual itu? Penyebab biseksual yaitu ada 6. Yang pertama, faktor prinsip hidup manusia. Di sini manusia pada dasarnya memiliki 2 prinsip, yaitu life and death. Prinsip life yaitu bagi Freud hidup manusia untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenisnya di dunia. Sedangkan yang prinsip death adalah prinsip manusia yang cenderung merusak atau agresif. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Menurut Freud, faktor lingkungan yaitu manusia itu memegang prinsip determinisme ya, yakni manusia telah ditentukan sebelumnya dan dikenal dengan istilah determinisme psikologis. Yang ketiga yaitu ada faktor kebebasan seksual. Faktor kebebasan seksual di sini artinya rasa ingin tahu terhadap hubungan antara sesama jenis dan dapat dikatakan sebagai penyimpangan begitu, dan menimbulkan kebiasaan serta kecanduan sehingga mampu mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat yaitu ada faktor genetika. Kecenderungan faktor genetika ini kelihatannya menyimpang pada dasarnya karena adanya kelainan genetika yang diidapnya. Mungkin alasan seperti ini tuh dapat kita maklumi, akan tetapi jika ada seseorang yang telah memiliki rasa ketertarikan atau rasa cinta terhadap sesama jenis, maka inilah yang akan menjadi masalah di sini. Yang kelima yaitu ada faktor hormon. Faktor ini memang lebih mengarah pada faktor biologis, yaitu hormon testosteron bagi laki-laki dan estrogen bagi perempuan. Dan yang terakhir yaitu ada faktor ketidakpuasan terhadap pasangan. Maksudnya di sini itu adalah faktor hubungan suami istri yang disebabkan kurang harmonisnya hubungan mereka atau hubungan seksual mereka itu tidak memuaskan begitu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang Oedipus kompleks. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi Oedipus kompleks terlebih dahulu ya. Oedipus kompleks itu memiliki definisi yaitu kondisi di mana seorang anak laki-laki memiliki ketertarikan atau minat seksual kepada ibunya dan menganggap ayahnya itu sebagai rival atau musuhnya gitu. Oedipus kompleks sendiri itu berlangsung sekitar usia 2-5 tahun atau 6 tahun. Freud memandang semua perilaku manusia itu dimotivasi oleh seks dan naluri yang merupakan representasi neurologis terhadap kebutuhan fisik. Oedipus kompleks itu sendiri akan hilang bersamaan dengan hilangnya hasrat seksual anak terhadap orang tua sebagai lawan jenis
pada fase berikutnya. Penyebab Oedipus kompleks ini sendiri atau penderita Oedipus kompleks ini memiliki beberapa faktor, yaitu pada saat masa kecilnya berusaha untuk menahan hasrat seksual terhadap sang ibu begitu, dan perasaan cemburu terhadap sang ayah, dan akhirnya tuh mengakibatkan anak tersebut memiliki perasaan bersalah yang berlebihan dan mengalami konflik emosional sampai ia dewasa begitu. Oedipus kompleks sendiri itu terjadi karena faktor kejiwaan yang didapatkan anak tersebut sejak kecil. Misalnya saja karena terlalu dimanja atau terlalu dilindungi oleh sang ibu begitu, dan menyebabkan si anak tersebut memiliki perasaan yang atau ketertarikan berlebih terhadap sang ibu begitu. Oedipus kompleks sendiri itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, selalu tertarik dengan wanita yang lebih tua atau cenderung seumuran dengan ibunya. Dan yang kedua yaitu selalu bergantung kepada sang ibu dan bergantung kepada orang lain. Jadi penderita Oedipus kompleks ini tidak bisa melakukan kegiatan atau melakukan kehidupan seperti manusia pada umumnya, yaitu mereka itu cenderung tidak bisa mengatasi permasalahan hidup mereka itu sendiri. Jadi mereka itu selalu bergantung pada orang lain begitu. Yang ketiga yaitu tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Hal ini tuh tidak jauh berbeda dengan yang poin ketiga tadi. Dan yang keempat yaitu senang dimanja. Hal tersebut itu karena faktor sejak kecil itu tadi, karena dia sejak kecil sudah terbiasa selalu dilindungi, jadi terbawa sampai dewasa begitu. Dan yang kelima yaitu senang dan selalu ingin disayangi. Berakhirnya Oedipus kompleks ini sendiri karena anak laki-laki itu menjadikan ayah atau ibu atau saingannya sebagai figur ideal begitu. Jadi proses identifikasi tersebut melahirkan penilaian positif terhadap orang tua yang menjadi saingan. Akhirnya Oedipus kompleks ini pun hilang bersamaan dengan anak memasuki fase perkembangan selanjutnya atau masa laten. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian materi akan dilanjutkan mengenai mekanisme pertahanan diri oleh saya sendiri. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini dengan materi yang berbeda. Nah, mengenai mekanisme pertahanan diri, saya rasa ini suatu hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar atau tidak. Jadi apa makna mekanisme pertahanan diri ini? Freud mengungkapkan bahwa ada suatu kondisi di mana ego kita ingin melakukan dorongan-dorongan primitif, namun dilarang oleh superego. Nah, ego kita ini masih ingin melakukan dorongan itu. Jadi dia mengetahui bahwa jika tetap dilakukan maka akan mendapatkan ancaman dari superego. Nah, jadi upaya ego untuk melindungi dirinya dari ancaman-ancaman tersebut disebut defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Nah, setidaknya ada 9 bentuk mekanisme pertahanan diri yang disebutkan oleh Freud. Yang pertama adalah repression atau represi. Nah, represi ini adalah kondisi di mana ketika seseorang
ingin menekan suatu hal yang mengancam egonya atau menyakiti dirinya. Kemudian dia menekan hal tersebut ke dalam ketidaksadaran. Nah, perlu diketahui bahwa represi ini berbeda dengan lupa. Karena lupa, suatu hal yang kita lupakan bisa saja tiba-tiba kembali teringat. Tetapi sesuatu hal yang direpresi tidak akan keluar dari ketidaksadaran. Saya akan memberi contoh, misalnya suatu hari seseorang bernama A dan B bertemu secara kebetulan. B ini mengatakan bahwa mereka dahulu teman SMA, tapi A ini sama sekali tidak mengingat B, tidak memiliki memori tentang si B. Dan ternyata saat SMA dulu B pernah melakukan aksi pembulian kepada A. Nah, karena pengalaman tersebut sangat menyakiti A, dia merepresi kenangan tentang B. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bentuk yang kedua, yakni reaction formation atau pembentukan reaksi. Nah, ini adalah kondisi di mana ketika seseorang ingin melakukan suatu reaksi tertentu, tetapi reaksi tersebut dilarang oleh superego. Akhirnya dia melakukan reaksi yang sebaliknya. Oke, saya beri contoh. Misalnya ada seorang remaja perempuan yang mengalami aksi pelecehan seksual dan ia berujung mengandung gitu. Karena yang ia alami, dia malah mendapatkan hinaan, cercaan dari orang-orang di sekitarnya. Akhirnya dia berpikir untuk membunuh si bayi. Tetapi orang tuanya atau keluarganya melarang hal tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk merawat si anak, tetapi dalam hatinya itu masih ada rasa benci, masih ada keinginan untuk membunuh. Nah, tapi itu reaksi yang melanggar superego. Akhirnya dia malah melakukan reaksi yang sebaliknya. Berupa apa? Dia terlalu menyayangi si anak, terlalu overprotective sehingga si anak pun tidak merasakan kasih sayang dari ibunya, malah merasa terkekang. Kemudian yang ketiga adalah projection atau proyeksi. Nah, proyeksi ini ketika seseorang memiliki perasaan atau sikap tertentu kepada orang lain, yang mana hal itu tidak diperbolehkan oleh superego. Jadi dia malah berbuat seolah-olah orang lain itulah yang memiliki perasaan atau sikap terhadapnya. Nah, contohnya itu seperti ketika ada jawaban soal ujian murid X sama Y. Nah, itu tuh sama persis. Lalu ternyata diusut, X ini mencontek jawabannya. Karena tahu bahwa perilakunya itu menyalahi aturan, X malah menuduh bahwa Y lah yang mencontek jawabannya. Kemudian yang keempat adalah displacement atau penempatan yang keliru. Nah, yang keempat ini terjadi ketika seseorang ingin melampiaskan suatu perasaan kepada orang tertentu, tetapi itu tidak diperbolehkan oleh superego. Akhirnya dia malah melampiaskan perasaan itu kepada pihak ketiga atau orang lain yang tidak terlibat sama sekali. Nah, contohnya itu seperti seorang adik yang ingin marah kepada kakaknya karena mereka bertengkar, ada persoalan seperti itu. Tetapi dalam keluarganya sangat diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua. Nah, karena dibatasi oleh superego berupa norma itu, dia akhirnya melampiaskan amarahnya kepada temannya. Kemudian yang kelima adalah rationalization atau rasionalisasi. Nah, ini kalau simpelnya tuh kayak cari-cari alasan, cari pembenaran gitu ya. Nah, rasionalisasi ini adalah kondisi di mana seseorang ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh superego, tetapi dia malah mencari pembenaran untuk melakukan hal tersebut. Contohnya adalah ketika seorang anak jalanan melakukan upaya pencopetan. Nah, dia beralasan bahwa dia itu sebatang kara, tidak ada yang menafkahi, juga tidak ada lowongan pekerjaan yang menerima dia, tidak ada orang tua dan sebagainya. Akhirnya dia terpaksa demi melanjutkan hidup dengan cara mencopet gitu. Kemudian yang keenam ada suppression atau supresi. Nah, supresi ini tidak jauh berbeda dengan represi, tetapi jika direpresi
Yang ditekan adalah sesuatu yang mengancam ego yang pernah dialami atau pernah berada di kesadaran. Jadi hal itu ditekan ke dalam ketidaksadaran. Supresi malah menekan sesuatu yang mungkin mengancam ego tetapi bahkan tidak pernah muncul ke kesadaran. Suatu hal itu masih berada dalam ketidaksadaran. Jadi ibaratnya itu mencegah agar tidak terjadi begitu. Nah, saya mengambil contoh mengenai materi sebelumnya, yakni Oedipus Complex yang sudah dijelaskan rekan saya. Nah, jadi menurut Freud, setiap anak laki-laki maupun perempuan memiliki dorongan Oedipus Complex ini. Nah, jadi karena dorongan ini ditentang oleh superego atau norma masyarakat, maka biasanya dorongan ini disupresi ke dalam ketidaksadaran. Nah, jadi karena hal itu dilarang, maka ditekan terlebih dahulu biar tidak terjadi. Baiklah, selanjutnya ada sublimation atau sublimasi. Nah, sublimasi ini di keadaan di mana seseorang memiliki dorongan-dorongan tertentu yang tidak dibenarkan superego, tapi kemudian dia melakukan dorongan tersebut dalam bentuk yang lebih diterima oleh masyarakat. Nah, jadi contohnya itu begini. Manusia itu memiliki dorongan agresi, misalnya berupa ingin membunuh gitu. Tapi hal ini tuh ditentang oleh superego. Nah, jadi manusia ini melakukan suatu hal, bagaimana caranya dapat diterima oleh superego? Nah, caranya adalah melalui perang. Kemudian contoh dorongan agresi yang lain adalah ingin memukul gitu. Dia melakukan olahraga tinju agar apa yang dilakukannya itu tidak ditentang oleh superego. Kemudian ada juga dorongan seksual. Nah, manusia dapat menyalurkan dorongan ini dengan cara berdansa. Kemudian yang ke-8 adalah compensation. Kompensasi. Mohon maaf. Atau kompensasi ya. Kemudian yang ke-8 adalah compensation atau kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah kondisi di mana seseorang berusaha menutupi kelemahan di organ atau bidang yang dimilikinya dengan meningkatkan kelebihan di organ atau bidang yang lain. Nah, jadi contohnya itu seperti seorang remaja tunawicara yang dapat menjadi penulis yang hebat. Kemudian yang ke-9 adalah regression atau regresi. Nah, ini kondisi di mana seseorang ingin menghindari kegagalan atau ancaman terhadap egonya dengan cara kembali mundur ke taraf perkembangan yang lebih rendah. Contohnya seperti ada seorang yang berusia 20 tahunan, tetapi dia takut untuk menghadapi problematika orang dewasa. Dia berpikir bahwa orang dewasa itu harus sulit cari kerja, menghadapi masalah-masalah yang rumit, harus pintar mengelola uang dan sebagainya. Jadi dia memiliki ketakutan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Akhirnya dia malah bertindak kekanakan atau menjadi remaja kembali begitu. Jadi dia bertindak menunjukkan manusia pada taraf perkembangan yang sebelumnya. Nah, itulah yang disebut regresi. Baiklah, itu saja penyampaian materi mengenai mekanisme pertahanan diri yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Zarkashi Effendi Wahid mengenai alam sadar dan bawah sadar. Kepada Effendi saya persilahkan. Pikiran sadar adalah dunia akibat, sedangkan pikiran bawah sadar adalah dunia sebab. Kedua aspek pikiran ini adalah sifat laki dan perempuan. Pikiran sadar adalah laki dan pikiran bawah sadar adalah perempuan. Pikiran sadar menghasilkan ide atau bentuk pikiran dan menanamkan ide-ide ini di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menerima ide dan memberi bentuk dan wujud pada ide ini menjadi realitas seseorang. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Freud percaya bahwa ketidaksadaran terus mempengaruhi perilaku meskipun orang tidak menyadarinya.
Freud mengibaratkan hal-hal yang mewakili kesadaran kita hanyalah puncak gunung es. Sisa informasi yang berada di luar kesadaran sadar terletak di bawah permukaan. Meskipun informasi ini mungkin tidak dapat diakses secara sadar, tetapi memberikan pengaruh terhadap perilaku. Sigmund Freud, babak psikoanalisis yang mempopulerkan tentang pikiran yang berada di alam bawah sadar, mengibaratkan kesadaran pikiran kita sebagai fenomena gunung es, di mana yang terlihat di atas permukaan laut hanya sedikit, sedangkan bagian besar dari gunung es tersebut tenggelam jauh di dalam lautan. Bagian gunung es yang terlihat di atas air menggambarkan alam sadar, sementara bagian gunung es yang tenggelam adalah alam bawah sadar. Freud mengungkapkan bahwa alam bawah sadar adalah tempat kita menyimpan perasaan, pikiran, dorongan, keinginan, dan kenangan yang tidak pernah kita sadari. Bentuk emosi yang tersimpan bisa beragam, mulai dari perasaan sakit, cemas, hingga trauma masa lalu. Sadar atau tidak pikiran alam bawah sadar ini sebenarnya terus mempengaruhi perilaku dan pengalaman kita sebagai manusia alam bawah sadar. Sebenarnya banyak berperan dalam membentuk motivasi dan ketertarikan pribadi dari seorang manusia. Alam ini juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi, dan mimpi, serta bagaimana informasi diproses dari semua bentuk tersebut. Semua naluri dan dorongan hidup kita disimpan juga di dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati pun diatur. Di alam bawah sadar, sebagai produk yang paling nyata dari insting untuk hidup adalah adanya hasrat seksual pada diri, sebagai salah satu naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan insting tentang kematian mencakup hal-hal tertentu, seperti agresi, trauma, dan perasaan terancam akan bahaya. Freud meyakini bahwa manusia secara alamiah memang menekan perasaan, keinginan, dan emosi jauh ke dalam alam bawah sadar. Pasalnya, sebagai penghuni alam bawah sadar ini dianggap terlalu mengancam bagi diri manusia. Pikiran alam bawah sadar seringkali tidak dapat diterima oleh nalar atau tidak rasional. Beberapa metode pertahanan pun dikembangkan untuk mencegah pikiran bawah sadar naik ke permukaan. Di sisi lain, alam bawah sadar juga menjadi gerbang terapi psikologis yang bisa digali oleh para terapis menemukan akar masalah psikologis yang mungkin terjadi. Dampak pikiran bawah sadar, yang pertama ialah marah, dan yang kedua penuh prasangka, yang ketiga perilaku kompulsif, yang keempat interaksi sosial yang sulit, dan yang kelima masalah dalam hubungan. Freud percaya bahwa banyak dari perasaan, keinginan, dan emosi yang kita ditekan atau ditahan karena kesadaran, mereka terlalu mengancam, bahkan keinginan-keinginan yang tersembunyi dan ditekan ini bisa muncul melalui mimpi. Sejatinya, semua naluri dan dorongan dasar manusia terkandung dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati, misalnya, ditemukan di alam bawah sadar seperti naluri seksual, pikiran tentang agresi, trauma, dan bahaya. Dorongan seperti ini dijauhkan dari kesadaran karena pikiran sadar manusia sering melihatnya sebagai hal yang tidak dapat diterima atau tidak rasional. Untuk menjaga agar desakan-desakan ini tidak disadari, Freud menyarankan agar orang yang memanfaatkan sejumlah mekanisme pertahanan yang berbeda untuk mencegah pikiran bawah sadar naik menjadi kesadaran. Pun begitu, di satu sisi, menyelesaikan persoalan-persoalan di pikiran bawah sadar dapat menyelamatkan perilaku yang disadari. Penelitian psikologi kognitif modern telah menunjukkan bahwa persepsi yang tidak kita sadari dapat memiliki dampak kuat pada perilaku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yakni mengenai terapi psikoanalisis yang akan disampaikan oleh Zahra Tunisa. Kepada Zahra saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
terapi psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas. Teknik ini memungkinkan klien untuk mengungkapkan pemikirannya secara bebas dan konselor cenderung pasif atau tidak menginstruksikan agar perbincangan kalian mengalir dengan baik. Kedua, analisis mimpi. Melalui penyampaian mimpi-mimpi yang dialami klien, konselor menganalisis simbol-simbol yang muncul. Ron mengungkapkan bahwa hampir semua mimpi merupakan upaya pemenuhan keinginan yang muncul dalam bentuk simbol-simbol. Ketiga, analisis preferensi. Klien mengungkapkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu. Kemudian, perasaan yang dialaminya dilempar atau ditujukan kepada pasangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas semua materi. Kemudian izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa poin dari materi-materi tersebut. Yang pertama adalah teori psikoanalisis menekankan pentingnya pengaruh impuls-impuls genetik atau insting, lalu energi hidup atau libido, pengalaman masa kecil, serta irasionalitas dan sumber-sumber tidak sadar, yang mana hal-hal tersebut berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan tingkah laku manusia. Poin yang kedua adalah bahwa teori psikoanalisis mengungkapkan bahwa dalam diri manusia terdapat 3 sistem, yakni id, ego, dan superego. Yang ketiga adalah perkembangan psikoseksual manusia dimulai dari fase oral, dilanjutkan fase anal, fase falik, fase laten, dan diakhiri dengan fase genital. Yang keempat adalah Freud mengungkapkan bahwa kecenderungan biseksual umumnya dimiliki oleh tiap manusia, tetapi dalam proses perkembangannya, biseksual ini dapat tersimpan dalam ketidaksadaran, atau kemungkinan lainnya adalah akan dilakukan secara sadar dengan pengaruh faktor-faktor tertentu. Lalu yang kelima adalah bahwa tiap anak kecil memiliki kecenderungan Oedipus kompleks, tetapi umumnya berakhir setelah memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Lalu yang keenam, adanya mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego karena melakukan hal-hal yang ditentang superego. Nah, mekanisme pertahanan diri ini terdiri atas sedikitnya 9 macam, yakni represi, pembentukan reaksi, proyeksi, penempatan yang keliru, rasionalisasi, supresi, sublimasi, kompensasi, dan regresi. Lalu yang ketujuh adalah alam atau pikiran bawah sadar itu memiliki peranan yang lebih besar dalam membentuk tingkah laku manusia dibanding pikiran atau alam sadar. Lalu yang kedelapan adalah teknik psikoterapi yang dikembangkan oleh teori psikoanalisis, diantaranya adalah teknik asosiasi bebas, teknik analisis mimpi, dan teknik analisis transferensi. Baiklah, kemudian berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian penyampaian materi dari kami. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari kami. Karena itu kami membuka diri untuk menerima kritik dan masukan dari pendengar sekalian. Kami harap dapat memberi manfaat dari penyampaian ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.